Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Matur nuwun sanget rawuhipun Kyai Haji Azaim, Gus Azaim wonten Nggih Sodik sedanten kang kula hormati, wonten Gus Muhas Ya Rahman Dek Wafis dan kula hormati. Saya nanti memohon sangat Gus Azaim tah khamsata asyara daqiqah cerita kenangane dengan Sayyid Muhammad dan Sayyid Ahmad. Saya berkali-kali ngatamkan kitabnya Sayyid Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah teng Sayyid Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah, tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Nomor kali kalau cerita madah teng keramatipun Mbah Mun, kula suwun niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat teng ketika nanti cerita-cerita senenge Mbah Mun teng Sayyid Muhammad halaman 17. Mun kepanggih 17. Sudah ketemu ya. Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Sayyid Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita pokoknya ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tausiyat allati kanat mafkharatan azimah li. Asal Maulal Karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait. Alladzina khassahum bi khassaisa la ya'lamu azamataha illallah taala. Jadi harapan besar beliau akan dibersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm, dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abu Yazid Muhammad. Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat ma'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman, saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodamin, sama sekali tidak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini saya lihat halaman 21 ya, halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanadul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abuya halaman 16. Ini kan tulis fi syekhina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-mukhtasar alati dominat tuasan itu kutub as-sittah. Iya, sama sekali tidak ada di. Saya baca ya, beliau menyebut tentang Sayyid Muhammad, padahal beliau itu muridnya Sayyid Alawi, tapi memuji Sayyid Muhammad. Qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi beliau memuji Sayyid Muhammad dengan begitu takdimnya, qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan, saya tidak perlu nulis sanad lagi karena sanad itu untuk al-mujaz, bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajaza. Jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominat wa asanidul kutub as-sittah. Nah, ini terus bisa dilihat lagi jenengan di halaman berapa itu? 22. Di Sayyid Muhammad ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Sayyid Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsilil asanid alal kutub. Yang wa ukhilu fi tafsilil asanid al kutub al musannafah. Iya, dalbab wa ya kutubul faris wal asbab. Sama sekali enggak ada yang gitu.
Suatu subi dzikri minha asyruha fi al-maqam subi dzikri minha asyruha fi al-maqam. Jadi saya sampai hati-hatinya di sini visi sekina dengan ini. Kemudian ini kan yang kita sudah saat tadi Al-Ikhtisari dalam masjid. Itu semuanya harfan kita. Jadi enggak intah kita sarroh itu bima semuanya sampai dekat. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Sayyid Muhammad, sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil bil makna atau bit tasarruf, tapi kalau sudah dengan kitabnya Sayyid Muhammad semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun enggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita. Terus yang terakhir, saya kemarin belajar Ad-Da'watut Tamah karena beliau ngendikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya, wa in arada ma'rifatat tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah falzam mutala'ah ad-da'watut tamah wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Sayyid Muhammad enggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman fatil kabarakatuha al-haqiqiyah idza taronat bil amal. Jadi beliau berpendapat nek niat ngaji nganti faham dan memahamkan orang lain. Tidak cukup iktisar ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk kritik yang khataman tapi tidak faham. Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang tidak khataman yang tidak faham. Jadi ya, tapi ini cerita betapa. Dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh istilahnya kalau dalam kitab Misdaku Dzalik. Misalnya Ahwal Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya. Ternyata di kitabnya Sayyid Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau ngendikan waqala haqqun ala kulli muslimin. Ini ada harokatnya, kalau tidak ada harokatnya tak baca haqq, tapi ini ada harokatnya tak baca haqqun. Haqqun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa huwa al fadlu alladzi la ba'dahu fadlun. Fakana yu'tabaru hadza fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazurul umara min ajli ayakunu fi shaffil ulama fayasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang dihafali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umar. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umar, memang dari diantara yang didawuhkan Sayyid Muhammad, hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarr. Mungkin yang membedakan kita akan ngajukan proposal, tapi yang jelas itu sama-sama masuk di sultanin. Ya, kalau tidak bisa persis ya niru masuknya. Tapi yang jelas itu ini untuk pembandingnya. Jadi ini termasuk khataman ketiga saya kitab Syariat wal Khalidah. Khataman kedua saya ini alami itu saja. Kemarin ada rektor UI kesini ya tak ikut khataman Syariat. Oh ini ada jenengan. Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit bisa saya cerita kenangan dengan Abu Hasan Muhammad. Yang jelas kita yang tidak mubasyarah, tidak talaki itu faham karena beliau mengarang dengan al-lughatil fusha dan kita nyaman. Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau karena saya pernah baca Syariat wal Khalidah khatam, Qawaid Asasiyah, terus Malik Imami dari Hijrah, terus Fahmun Nusus, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Banyaklah kitab beliau yang saya baca dan semuanya itu nyaman, enak, jadi enggak ada masalah. Dan ini bukan madhah saya, tapi madhah betapa beliau punya keahlian manhaj yang bisa tafhim,
punya kemampuan ibanah seperti abahnya punya kitab Ibanatul Ahkam. Nanti kalau suwun doa dening Nggih Mansur. Monggo Gus. Pun yang ngendikan mawon. Lagi iki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ramai Bahuddin Nursalim hafizahullah ta'ala, para asatidz, para sepuh, para santri hafizahumullah jami'an. Ini kesempatan baik dan di hari yang baik, insyaallah berkumpulnya kebaikan pertanda semoga dikersani Gusti Allah termasuk orang-orang yang baik. Imtitsalan bi amri, saya melaksanakan permintaan. Tadi beliau juga sudah ngasih warning ya, ad-dhaif kal majid katanya. Waduh guys, so apa-apa iki. Betul. Nggih, nderek mawon. Kenangan kami, saya katakan kami karena ada satu angkatan yang cukup unik. Satu duf'ah, satu gelombang tabaqat yang hidup di dua era. Peralihan antara zaman Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan Khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, termasuk Gus Idror yang kemudian dipanggil Maimun oleh Abuya. Itu ka'annahu isyarah ya, yang bakal menempati kesepuhan ya, kirangan. Dan beberapa gawakis putra-putra yai lainnya yang seangkatan kami waktu itu. Dan hari ini terbukti bahwa kami hidup di masa peralihan. Gus Idror juga pulang di masa peralihan. Semua mengalami hal yang secara tarbiyah ruhani kami merasakan bahwa itu bukan suatu kebetulan, memang rencana by design, bahwa Lauhul Mahfuz sudah skenario-nya begitu. Subhanallah. Entah apa yang Allah hendikan dalam catatan rahasia itu, tapi kita sedang menjalaninya, peran-peran tugas kemanusiaan ini. Ingkang kaping kalih bahwa setahun bersama Abu Yazid Muhammad Maliki ini sangat mahal, jauh melampaui dunia akademik, kemudian mungkin pondok salaf yang harus memahami suatu kitab dalam kurun waktu yang ditempuh cukup lama, tapi mahal sekali. Setiap nafas beliau, setiap gerak-gerik ilmu semuanya. Apa yang kami rasakan hari ini marojiknya yang selama setahun itu luar biasa, termasuk yang paling menjadi kenangan ya, iskal kami selama di berbagai pondok pesantren. Kita kan di pondok salaf itu rata-rata ya zahid, kiainya sebegitu, kemudian menghindari hal-hal yang berbau materialisme dan semacamnya. Kadang kita iskal ketika Romo Yai kok punya mobil bagus kan gitu, Romo Yai kok rehab rumahnya kok wah ini. Tapi begitu melihat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kejawab semua. Dan ternyata beliau sudah jawab di kitab Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Jadi profil beliau ada pada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kiai itu harus kaya, bukan untuk menunjukkan kesombongannya, tapi untuk menunjukkan manil ghariyul haq yang Allah berikan kepada al-abd. Jadi ketika harta yang soleh ada pada orang yang soleh, ini kan berarti kesolehan double kan begitu. Itu yang hari ini perlu menjadi jawaban. Saya sepakat dengan Gus Baha ketika kita harus mempromosikan kiai kudu sugih ini ya. Tapi yang dimaksud adalah harta yang soleh ada pada tangan orang yang soleh kan begitu. Di mana fenomenanya ya, ketika hari ini ngapunten, dunia pesantren sudah sangat menjadi tertarik di kancah nasional, dipolitisir dengan segala kepentingan dan suaranya. Maka dunia ahlul bait pondok pesantren, gus-gus ini objek yang sangat menarik untuk menjadi sasaran materialisme itu. Tetapi ketika kita sudah sugih mana, sudah kaya hati, ghinan nafsi, ini yang luar biasa. Maka kekayaan fisik ini hanyalah menjadi sarana untuk penguatan dakwah. Ini yang kedua. Jadi semua kejawab. Bagaimana pakaian beliau yang super mahal untuk ta'lim. Kemudian bagaimana
keseharian beliau yang tidak dilihat orang lain, sederhana. Tetapi ketika untuk menampilkan ilmu, menghormat ilmu ahlul ilmi, parfumnya yang sangat mahal, imamah dari bahan tekstil yang terbaik, dan bagaimana cetakan kitab beliau dengan cetakan yang terbaik juga, kan begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai ahlul ilmi, beliau mendikan kalau Romyai Maimun Zubair ahmalatul ilmi, ini yang kita cari selama ini, keresahan batin al-fakir ilallah, ketika mendengar hadis bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada umat ini dua, kan begitu, Alkitab wa sunnah. Di hadis yang lain, ahlul baiti itrati, ahlul baiti. Tetapi kemudian ketika Allah memberikan rizki bahwa guru kita, syekh kita ini adalah, ia juga beliau hamalatul ilmi dari Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus itrah, ini kan sudah cukup lah. Kaya, kita punya guru semacam ini sudah super kaya sudah. Bahwa wasiat Nabi ada di depan mata, ada di pundak kita, tinggal bagaimana kita menjaga hubungan ini. Dan Abu Yang ngendikan bahwa murid yang baik ketika dia menjaga wirid gurunya, kemudian ilmu gurunya, ini adalah wafa, kesetiaan. Jadi setia itu bukan hanya sebentar-sebentar sowan, sebentar-sebentar kadang-kadang ya malah ngeroti guru nih, kan gitu. Ya, iya. Bukan itu, tetapi ketika kita di tempat yang berbeda dengan tugas yang ditempatkan oleh guru kita, masih ada ittisal ruhani bil aurat wal adhkar, kemudian biluzumil kutub, taklifat beliau. Ini adalah wafa dalam makna yang sesungguhnya, karena beliau tidak ingin hanya sebatas fisik, sampai akhir hayat gak betul-betul ke pondok, kan enggak. Tapi kan intisyarul ilmi itu kan tersebarnya murid yang merupakan anak, tidak hanya secara fisik, tapi kemudian ada ideologi yang lebih penting. Ketika ini adalah intisabnya bil ilm, ini yang akan melahirkan generasi yang diharapkan masuk dalam khairul ummah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kemudian mengamini dawuhnya Mbah Mun bahwa ada tiyakunu ahlul minadiril wujud, ini kita rasakan betul luar biasa, kumpul dalam satu. Nah, kemudian ujian yang perlu dihadapi itu adalah ketika intiqal syekh minasyekh, dan itu kita rasakan bagaimana karisma, haibah, syuhra yang ada pada Sayyidil Wahid Abu Yasir Muhammad. Lalu kita harus belajar dari nol pada khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, Syekh Noto tidak mau daras sampai sekian lama, sampai ada isyarah baru kemudian daras. Kemudian dari tahapan yang paling awal, setiap mau taklim syarat, sekarang tanpa seratan langsung waridat ma'alir. Kita diajari 6 tahun bagaimana beliau di 6 tahun pertama itu luar biasa. Dan kuncinya satu, istaqim kama umirt. Ini sudah pokoknya mustaqim dah. Orang mau bahas apa, mau komentar bagaimana, jalan saya di sini, tugas saya di sini, wis kenceng. Jadi kalau ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu, is bener ya guys. Jano jangan wis menggonggong, kan gitu. Kita harus jadi kafilah yang menjadi musafir yang sampai ke tujuan. Kalau tidak, kita akan tolah-toleh dan tidak pernah sampai kepada tujuan. Nah, hari ini gonggongan itu tidak hanya suara, tapi tweet, komen, tulisan status, diunggah dan semacamnya. Nah, ini yang mungkin kita pahami dalam medan pertempuran yang berbeda. Jadi jihad hari ini justru adalah ketika hujjah bil hujjah, kemudian alkitab bil kitab, tidak hanya akal dan apa yang keluar dari akal itu sendiri, karena akal ini khidmah untuk alkitab. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Kemudian dari Abu Yazid Ahmad Al-Maliki ini kami diajarkan bagaimana setia dengan apa yang telah digariskan oleh atau diwasiatkan oleh guru, karena setiap murid itu sudah terbaca di sini. Ini yang Al-Fakir Allah
fahami ketika Kanjeng Nabi itu disebut oleh diri beliau sendiri, ana al-labinah, kan begitu. Saya labinah. Napa istilah itu? Terus itu yang beri foto. Ya. Dan dalam kenyataannya ketika rehab Ka'bah yang kemudian jadi rujukan referensinya Qabail itu Ru'asaul Qabail yang nyaris berpecah belah, nyaris sudah tawuran, tapi yang kemudian menjadi solusi siapa? Tanpa rekayasa, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Kanjeng Nabi, langsung hadzal amin. Rodi itu, karena begitu semua pada teriak, saya rela kalau ini yang jadi penentu. Dan cerdasnya Kanjeng Nabi luar biasa. Selendang diambil dari mereka atau dari Nabi, kemudian ditebarkan, masing-masing Ru'asaul Qabail memegang, ikut andil, merasakan ikut andil semua. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Begitu sudah akan digeser untuk diletakkan ke tempat asalnya, siapa penentunya? Kan tidak mungkin hanya satu orang, tangan yang mulia. Beliau adalah Hajar Aswad yang secara maknawi. Jadi Hajar Aswad yang sesungguhnya adalah simbol Nabi yang dulu adalah yakut abyad bal abyad minal laban, kan gitu. Tetapi karena dosanya manusia kemudian terserap menjadi hitam. Ka'anhu isyarah bahwa syafa'atul udma nanti adalah Kanjeng Nabi yang akan menyerap ahlul kabair min hadhil ummah. Ini isyarah yang luar biasa. Maka ketika al ulama warathatul anbiya harus punya karakter al-labinah ini. Batu bata. Jadi kita jadi bata. Kalau enggak jadi batanya, sekian atom dari satuan massa molekul yang ada di bata itu. Istilahnya kolektif lah. Kalau kita nggak bisa jadi satu bata itu, ya monggo urun rembuk, ya istilahnya sama-sama memikul beban yang sama. Bagaimana amanah ini bisa dilaksanakan bersama-sama? Ini yang hari ini kita sangat miskin, sangat kering. Bagaimana dulu para sepuh kita ada musyawarah, ada urun rembuk, ada silatul arham, ada sering diskusi dan seterusnya. Hari ini seolah-olah kita hanya dipertemukan oleh para buzzer dengan segala kepentingannya yang tidak pernah duduk satu majelis, tiba-tiba gandengan di YouTube atau di FB kayak kita debat padahal nggak pernah debat, kan gitu. Ini yang kita rasakan hari ini. Kapan silaturahimnya? Ya mudah-mudahan berkah al-wafa' ma'al kutub sahibul kutub alif kutub. Ini yang kita harapkan berkahnya. Dan paling akhir, saya beberapa waktu yang lalu kemarin sowan kepada duriahnya Mbah Ridwan yang ngerancang lambang NU. Dan itu ndawe bahwa sosok Mbah Yai As'ad di zaman ini ya Mbah Mun, kan gitu. Kalau tadi kemudian saya merasakan bahwa Gus Bah ini melani syekhnya, kan gitu. Orang pada ngedikan, wah ini kok kiai datang umarok ya apa sih? Itu yang kami rasakan. Mbah Yai As'ad itu kok kemudian datang ketemu dan orang. Beliau jawab, saya kalau bukan urusan perjuangan saya tidak akan datang. Biar mereka yang datang kepada saya. Tapi kalau demi NU, karena perjuangan beliau tutupi dengan bahasa NU, nggak seperti orang sekarang syirik-syirik Allahu Akbar, kalau melani Islam ya. Ini karena orang katanya Mbah Mun ya, ini wong iku alim, sufi, orang bakalan sulatan menggunting Nabi. Dia akan mengedepankan, tidak akan persis langsung bawa Nabi atau simbol Nabi, enggak. Tapi akan ada di belakangnya. Itulah rahasia Nahdlatul Ulama, kenapa dotnya pas ngelingkari bumi, kan gitu ya. Nabi kan yang dah anak afsahum manataka bidhan. Jadi Kanjeng Nabi sudah, yang lainnya al ulamanya di sebelahnya, nahdhahnya di sebelahnya, tapi dotnya tengah-tengah. Itu adab. Maka orang berjuang di NU itu ojo ngendelno ilmu ini, ojo ngendelno strategi dan harta serta popularitas, tapi akhlak. Ini yang akan diterima oleh para masyayikh kita. Ini akan membuat bangga muassis jamiah kita. Kemudian apa dawuhnya dzurriyyah Mbah Ridwan itu? Ya tadi ketika simbol sosok Mbah As'ad itu ada pada Mbah Mun, Mbah As'ad begitu. Ketika datang ke menteri siapa zaman Orba waktu itu dengan segala situasinya,
sampai ada rumusan khitoh dan penerimaan asas tunggal Pancasila, itu kan luar biasa. Ternyata jawaban beliau, dong kalau masuk ke rumahnya Umarok jangan pakai kaki kanan katanya, pakai kaki kiri. Saya mikir, ya Allah, iya. Yang ngono tak tambahin, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sing paham ya sudah, paham. Sing nggak paham ya sudah. Nah ini kan kecerdasan di atas rata-rata. Jadi selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Nah, ditutupi dot itu tadi. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang selamat. Ngapunten niki saged kula sampeyan. Itulah kenangan. Ternyata semua terjawab seiring waktu. Apa yang kita iskal, jangan sampai su'ul adab, su'udan kepada guru kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahlul ilmi, hamalatul ilmi. Jangan-jangan hanya persoalan waktu, turung wae kan gitu. Jawabannya nanti. Dan itu terjadi yang kami rasakan begitu. Paling akhir ketika ada seorang non muslim menyerahkan hasil uang judi ke Mbah Hasan, ya ini terima kasih ya gitu. Ternyata kemarin dia itu waktu minta nomeran, waktu itu kan ada istilahnya SDSB atau apa? Tokel nggak lagi istilah lagi, SDSB, forecast. Ya, nah Mbak Asad marah, wah minta nomeran sama Kiai, marah sudah. Ternyata marahnya Mbak Asad itu ada hitung-hitungannya. Stati nomeran. Iya. Jadi hati-hati kalau Gus Baha itu ceramah, yang nempo itu macam-macam kan gitu ya. Kalau sing nempo nggih santri, alhamdulillah aman ini. Tapi kalau tukang togel ini, opo ini? Dihitung. Nah itu nomor plat nomornya ya itu dihitung. Nah ini dasar memang sudah orientasinya nomor ya, togel ini. SDSB Porkas. Jadi marahnya Mbak Asad dikasih. Dan besoknya langsung dapat banyak. Bagi-bagi lah gitu. Ini persentase untuk Yai kan gitu. Anehnya kan gitu. Saksinya itu kan Yai Basori. Yai Basori sering sana, tiap minggu, tiap bulan sana. Ada tugas ngajar tajwid dan Quran. Ini jelas tukang judi, non muslim lagi kan. Kok daunnya Mbak San? Sahabat esena disa suruh taruh di meja. Undur, suruh undur mulai ini, mulai ya. Tapi uangnya taruh. Uangnya ada mulai. Nah, kalau kita suudon kan semacam-macam. Wah, ya kok dunyan kan macam-macam. Begitu diambil sakit. Datang tukang bagian bikin jalan. Dulu kan seangel-angel pesantren dapat bantuan pemerintah, angel dulu kan. Kalau nggak podo nggak iso kan. Harus sama, warnanya harus sama. Nah kan begitu. Nah, bikin sendiri jalan. Dari mana biayanya Mbak Asad ini bikin jalan? Sarep, biaya sarep. Dari ini ternyata. Bingung yang Yai Basori. Gimana nih? Mau tanya langsung nggak berani. Karena Mbak Asad ini sudah mau kifnya adalah referensi kan gitu. Akhirnya nyari-nyari sendiri, buka. Kok ternyata di Ihya kitab ilmu ada. Jadi makhraj untuk solusi keluar dari barang syubhat atau haram yaitu maslahatul amal. Jadi ketika tukang datang, dong ini untuk jalan deh. Tapi kalau untuk rokok, untuk kopi dari sebelah kanan kan gitu. Ini kopi, nasi. Ya. Tapi yang untuk jadi asmal, jadi umum, jadi apa itu dari kiri. Subhanallah. Ini kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di zaman ini, orang-orang wara yang kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita ada di jalur beliau bersama beliau, sehingga apa yang kita doakan tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini para nabi kita tidak nututi, syuhada was tinggi syuhada ya. Tapi yang salihin ini ada di depan mata kita. Kita hidup dengan beliau-beliau ini. Maka hargai kesempatan Mas ini. Ngapunten, an afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin walhamdulillahil alamin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa jahli wad dhair. Allahumma ja'al imatana ta'imah wa tawlatana qa'imah wa ulatana ulama wa la tusallit 'alaina al-zalima. Allahumma alif baina qulubina aslih dhata bainana wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min al-muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.